Hari ini, saya akan merangkum film thriller aksi Korea tahun 2017, berjudul The Villainess. Film ini tentang seorang pembunuh wanita yang ditangkap oleh polisi setelah melakukan pembantaian sekelompok gangster. Namun, dia tidak dikirim ke penjara, melainkan digunakan oleh polisi untuk menjadi agen intelijen untuk melakukan misi rahasia, seperti membunuh penjahat berbahaya. Badan intelijen menjanjikannya bahwa dia dapat memiliki kehidupan normal setelah bekerja untuk mereka selama 10 tahun. Bagaimana kehidupan barunya sebagai agen intelijen? Apakah dia akhirnya memiliki kehidupan yang normal? Mari kita cari tahu bersama. Seorang anak kecil bernama Suk bersembunyi di bawah tempat tidurnya sementara dua pria mengintimidasi ayahnya. Salah satu pria bersiul dan kemudian menusuk jantung ayahnya. Sayangnya, para pembunuh menemukannya segera setelah itu dan menjualnya sebagai pelacur di usia yang sangat muda. Ketika seorang pria tua hendak menyentuhnya, seorang pria bernama Sang datang untuk menyelamatkannya. Ternyata Sang adalah seorang pembunuh profesional dan dia melatih banyak kandidat pembunuh. Dia juga melatih Suk untuk menjadi pembunuh kelas S di bawah kendalinya meskipun dia masih sangat muda. Pelatihannya untuk menjadi seorang pembunuh perlahan-lahan meningkatkan keinginannya untuk membalas dendam atas kematian ayahnya. Bertahun-tahun kemudian, Suk akhirnya berhasil melacak salah satu pembunuh ayahnya. Ketika Suk berpikir bahwa dia membuat pria itu terpojok, dia baru tahu bahwa dia jatuh ke dalam perangkapnya. Anak buahnya telah menunggu di dalam rumah itu. Anehnya, pria itu mengatakan bahwa dia bukanlah orang yang membunuh ayahnya. Jika itu benar, lalu siapa pembunuh ayahnya? Untungnya, Sang tiba-tiba datang ketika orang itu akan menyiksa Suk. Dia membunuh semua musuh, termasuk orang itu. Ketika Suk beranjak dewasa, Sang memutuskan untuk menikahi Suk, muridnya sendiri, dan kemudian berbulan madu. Ketika mereka menikmati waktu bersama, Sang menerima telepon yang mengatakan bahwa salah satu anak buahnya dalam bahaya dan membutuhkan bantuannya. Segera setelah itu, Suk diberitahu bahwa suaminya terbunuh. Dia kemudian diberitahu bahwa Sang telah mencari pembunuh ayahnya yang sebenarnya selama ini. Dia terbunuh saat mencoba menyelamatkan salah satu anak buahnya yang disandera oleh si pembunuh. Dia sangat marah mengetahui hal itu dan meminta lokasi pembunuh ayahnya yang sebenarnya. Suk datang ke lokasi itu sendirian dan ternyata ada banyak gangster di dalam tempat itu. Tampaknya akan sulit bagi Suk untuk menghabisi mereka semua. Namun, dia berhasil membunuh mereka satu persatu dengan keterampilan pembunuhnya yang luar biasa. Akhirnya, dia berhasil mencapai kamar pemimpin gangster, yang diduga sebagai orang yang membunuh ayah dan suaminya. Kali ini tantangannya lebih besar karena para pria di dalam ruangan itu lebih kuat. Namun, dia akhirnya menghabisi mereka semua sendirian dan akhirnya membunuh pemimpinnya dengan menggunakan tali. Ketika Suk hendak melarikan diri setelah pembantaian itu, pasukan polisi tiba-tiba datang dan mengepungnya. Tidak ada cara baginya untuk melarikan diri dan dia akhirnya ditangkap. Namun, tampaknya Departemen Kepolisian punya rencana lain untuknya. Mengetahui kemampuannya untuk melenyapkan banyak gangster sendirian, mereka tidak hanya mengirimnya ke penjara. Sebaliknya, mereka menempatkannya dalam program pelatihan Badan Intelijen. Itu adalah program pelatihan rahasia elit yang menciptakan agen intelijen berdarah dingin dan terampil untuk membantu polisi dengan melakukan misi rahasia yang berbahaya. Mereka melakukan operasi plastik padanya untuk memberinya identitas baru. Suatu hari, ketika mereka memancarkan gas anestesi pada Suk, dia berpura-pura pingsan dan kemudian menyerang para pekerja ketika mereka akan membawanya ke suatu tempat. Dia mencoba melarikan diri dari tempat itu tetapi dia tidak dapat menemukan jalan keluar. Rupanya, kamar-kamar di gedung itu sangat menakjubkan. Pertama, dia masuk ke ruang balet, lalu memasuki dapur tempat kelas memasak diadakan. Ketika dia akan tertangkap, dia menggunakan salah satu pekerja sebagai sandera. Setelah itu, dia memasuki ruang teater dan berakhir di ruang rias. Di ruangan itu, ada seorang wanita yang tampaknya ingin membantunya dan dia menunjukkan Suk jalan keluar. Wanita itu melompat lebih dulu dan Suk segera mengikutinya, tetapi wanita itu menembaknya tetapi untungnya dia masih hidup. Ternyata wanita itu adalah Kwan, kepala program Badan Intelijen. Dia memberitahu Suk bahwa mereka memalsukan kematian Suk. Dia juga memberitahu Suk bahwa Suk sedang hamil. Namun, dia menawarkan kebebasan kepada Suk dengan syarat Suk harus bekerja sebagai agen intelijen selama 10 tahun. Suk setuju. Sebelum diberi misi pertamanya, Suk dilatih untuk melakukan banyak hal untuk mendukung kehidupan sehari-harinya, seperti memasak, merias wajah, dan bermain drama. Itu agar dia bisa berbaur dengan masyarakat saat dia sedang dalam misi. Beberapa bulan kemudian, Suk akhirnya melahirkan anaknya, yang dia beri nama Eun. Dia membesarkan anaknya di tempat itu karena dia masih dalam pelatihan. Selain dilatih untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, Suk juga dilatih untuk bertarung. Suk terlihat seperti sedang berduel dengan seorang wanita sombong yang baru saja mengalahkan sahabatnya. Namun wanita itu ternyata bukan tandingan Suk, karena Suk mampu membaca semua serangannya dan dengan mudah menjatuhkannya.
Pertarungan mereka rupanya diawasi oleh para pejabat badan intelijen itu. Salah satu pejabat itu bernama Hyun, tampaknya menaruh hati pada Suk. Setelah berbulan-bulan berlatih intensif, akhirnya Suk mendapatkan misi pertamanya, yaitu membunuh seorang samurai. Mereka terlibat dalam duel yang menegangkan karena mereka sama-sama lincah dan terampil. Namun, Suk akhirnya berhasil membunuh samurai tersebut setelah dia melakukan tindakan yang sembrono. Anak buah samurai tiba-tiba datang dan mengetahui bahwa bos mereka terbunuh. Mereka mengejarnya, tetapi beberapa dari mereka malah dibunuh oleh Suk. Tiba-tiba dua mobil polisi menghalangi jalan mereka dan Suk memutuskan untuk melompat ke sungai. Dia berhasil melarikan diri dan berhasil menyelesaikan misi pertamanya sebagai agen intelijen. Setelah menyelesaikan misi pertamanya, Suk secara resmi lulus dari program pelatihan. Dan siap bekerja secara profesional. Kini, Suk hidup dengan identitas dan tempat tinggal baru. Tiba-tiba di dalam lift, ia bertemu dengan salah seorang pejabat badan intelijen, Hyun, yang tampaknya ditugaskan untuk mengawasinya. Namun Suk tidak mengenalinya karena ia tidak pernah melihatnya sebelumnya. Hyun tinggal di sebelah rumahnya dan karena itu, mereka sering menghabiskan waktu bersama dan mereka semakin dekat dari hari ke hari. Saat mereka berdua dan siap untuk bercinta, Suk tiba-tiba menerima telepon dari Min, sahabatnya selama program pelatihan. Rupanya, ia meminta Suk membantu menjalankan misi pertamanya, yaitu mengambil data dari ponsel seorang gangster. Mereka berpura-pura menjadi pelacur dan Suk berhasil mengambil data dari ponsel pria itu. Namun saat keluar dari toilet, dia sangat terkejut karena targetnya tahu apa yang dia lakukan di dalam. Mereka terlibat perkelahian, lalu Suk mengira targetnya sudah mati. Namun salah satu target menyerang dan membunuh Min. Suk sangat sedih karena kehilangan seseorang yang dia anggap sebagai saudara perempuannya sendiri. Beruntung, Hyun ada di sana untuk menenangkannya. Suatu hari, Hyun dan Suk memutuskan untuk menikah dan Suk masih mendapat misi sesaat sebelum resepsi pernikahannya. Misinya adalah membunuh seseorang menggunakan penembak jitu dari toilet. Dia merakit senjata dan mulai membidik sasaran. Tapi, dia sangat terkejut ketika dia menyadari bahwa targetnya adalah mantan suaminya, Sang, yang seharusnya sudah lama meninggal. Namun, dia tidak begitu yakin tentang hal itu karena dia sudah lama tidak melihatnya. Dia kehilangan tembakannya dan gagal dalam misi. Sementara itu, Sang dan anak buahnya sedang menyelidiki penembakan itu. Dia mengetahui bahwa tempat di mana penembak jitu itu mungkin membidik dari sedang mengadakan resepsi pernikahan seseorang yang mirip dengan mantan istrinya. Untuk memastikannya, dia menghadiri drama Suk dan sekarang sepertinya dia sudah mengenali wanita itu. Suk dan Hyun makan malam bersama setelah pertunjukan. Ketika Hyun pergi ke toilet, Sang datang ke mejanya untuk membunuhnya secara diam-diam, tetapi kemudian dia akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia hanya mengatakan padanya bahwa dia adalah penggemar beratnya dan meninggalkannya. Namun, mereka masih berpura-pura tidak saling mengenali. Rupanya, Sang diam-diam merekam pembicaraan Hyun dengan bosnya. Ternyata pernikahan Suk dan Hyun hanya sebagian dari misi Hyun. Dan sekarang, dia punya rencana jahat dengan rekaman ini. Di sisi lain, Kwon mengetahui bahwa Suk bertemu Sang, targetnya. Dia curiga ada sesuatu antara Suk dan Sang. Namun, Suk menyangkalnya dan mengatakan bahwa Sang hanyalah penggemarnya dan itu semua hanya kebetulan. Beberapa hari kemudian, Suk menerima karangan bunga dari Sang yang berpura-pura menjadi penggemarnya. Ada flash disk dan nomor teleponnya juga di dalam karangan bunga itu. Ternyata flash disk tersebut berisi rekaman pembicaraan Hyun dengan bosnya. Suk sangat kecewa dan patah hati karena tahu bahwa pernikahannya hanyalah sebuah misi. Ia kemudian mengirim pesan kepada Sang melalui nomor telepon tersebut, memperingatkannya bahwa seorang wanita akan membunuhnya. Oleh karena itu, Sang telah mengantisipasi kedatangan teman Suk untuk membunuhnya. Karena misi untuk membunuh Sang gagal, Kwon curiga Suk telah membocorkan rencana mereka. Ia menangkap Suk tetapi sekelompok gangster tiba-tiba menyerang mobil mereka. Rupanya, mereka gangster adalah Sang dan anak buahnya yang mencoba menyelamatkan Suk. Beruntung bagi Kwon, dia berhasil melarikan diri. Sang dan Suk akhirnya saling mengenali dan dia mengantarnya pulang. Ketika Suk hendak memasuki apartemennya, sebuah bom meledak dari kamarnya. Hyun dan putrinya ditemukan tewas setelah melompat melalui balkon. Dia sangat tertekan dan curiga Kwon ada hubungannya dengan itu. Tapi, Kwon mengatakan kepadanya bahwa itu bukan dia. Dia menunjukkan padanya rekaman CCTV apartemennya sebagai bukti. Ketika Hyun dan Eun tiba di apartemennya, anak buah Sang sudah menunggu mereka. Salah satu dari mereka memberitahu Hyun bahwa Suk seharusnya sudah mati pada malam hari ketika dia membantai sekelompok mafia. Itu karena kematian Sang hanyalah skenario untuk membunuh Suk. Sang berharap Suk akan terbunuh ketika dia masuk ke markas gangster itu. Sebaliknya, Suk berhasil membunuh semua gangster itu. Jadi, mereka harus membunuh Eun sekarang karena Eun seharusnya tidak dilahirkan. Hyun mencoba melawan anak buah Sang, tetapi dia kalah jumlah.
Ketika dia bangun dari pingsan, dia berlari untuk menyelamatkan dirinya dan Eun, tetapi dia sudah terlambat. Sekarang, Suk tahu bahwa orang di balik ini adalah Sang. Dia datang ke markas Sang dengan penuh amarah dan menembak anak buah Sang satu persatu, meskipun mereka adalah teman-temannya. Setelah membunuh banyak dari mereka, dia akhirnya menemukan Sang. Pertanyaan pertama yang dia tanyakan adalah, apakah kamu pernah mencintaiku? Sang menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan bahwa dia dulu mencintainya, tetapi karena dia membunuh ayahnya, dia tidak bisa mencintainya lagi. Suk tidak percaya apa yang didengarnya. Ternyata selama ini, Sang adalah pembunuh ayahnya yang sebenarnya. Dia sangat marah dan menantangnya untuk pertandingan hidup dan mati. Pertarungan mereka sangat sengit. Namun, ketika mereka kehabisan stamina, anak buah Sang memberitahu Sang bahwa polisi datang, jadi dia memutuskan untuk melarikan diri. Suk berhasil mengejar bus mereka dan melawan Sang dengan anak buahnya sendirian. Ketika dia terpojok, dia memotong lengan pengemudi bus dan bus terbalik. Sang sekarang terluka. Suk selangkah lagi membunuh Sang, tetapi tampaknya sulit baginya untuk membunuh seseorang yang dulu dia cintai. Namun, Sang tiba-tiba bersiul dan membuatnya mengingat suara siulan yang dia dengar pada malam ayahnya terbunuh. Suk akhirnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan membunuh Sang seketika. Pada akhirnya, dia akhirnya membalas dendam, tetapi itu tidak mengubah apapun karena kita tidak dapat mengubah masa lalu kita. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Tell me why you have to seem so distant when I'm home.